Teka-teki mengenai pertunangan penyanyi Rizky Febian dan Mahalini hingga kini masih belum tergambarkan secara jelas. Ya, di samping sukacita yang tengah dirasakan oleh sederet keluarga hingga penggemarnya, ternyata banyak pula warganet yang masih mempertanyakan terkait keyakinan Rizky Febian dan juga Mahalini. Diketahui sebelumnya, kedua pasangan tersebut memang berbeda agama, di mana Rizky Febian yang merupakan putra sulung komedian Sule beragama Islam, sedangkan Mahalini beragama Hindu. Rasa penasaran pun semakin memuncak ketika sebuah fakta terungkap bahwa ada seorang ustadz yang memimpin doa dalam acara tunangan Rizky Febian dan Mahalini. Namun, terlepas dari rasa penasaran warganet, Sule, ayah kandung Rizky Febian, justru nampak selalu berusaha untuk mencairkan suasana selama prosesi lamaran berlangsung. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa Sule sendiri telah merestui keduanya. Lantas, benarkah prosesi lamaran Rizky Febian dan Mahalini dilakukan dengan menggunakan tata cara Islam? Dan, apakah Mahalini kini sudah pindah agama alias mu'alaf? Dan seperti apa pula cara Sule mencairkan suasana dalam prosesi tersebut? Untuk itu sih saya nggak bisa ngomong terlalu banyak ya. Tapi kalau dari konsep acara sih ya standarnya lamaran lah, nggak ada berbau-bau harus ke agama mana nggak. Jadi untuk itu saya juga nggak bisa bahas lebih lanjut sih, karena itu mungkin privasinya mereka ya. Gitu. Nggak bisa dibilang kayak gitu juga gitu. Jadi saya sih cuma ngebahasnya acara lamaran seperti biasa layaknya. Jadi itu bisa nanti dijelaskan sama yang bersangkutan mungkin ya, gitu. Enggak, kalau itu saya tahu dari event organizer-nya untuk tidak men-share sesuatu sebelum yang bersangkutan nge-share sendiri, gitu. Makanya tunggu aja nanti. Yang penting kan udah kasih tahu. Yang penting jalanin aja, yang penting sama-sama punya niat baik, tujuan baik, pasti dikasih jalan yang terbaik, gitu aja. Semuanya support sih gimana kitanya saling support, semuanya support, walaupun yang penting itu positif dan masih dalam ruang lingkup yang wajar, yang penting positif dan nggak nyeleneh kemana-mana. Ya pokoknya intinya aku juga minta doanya semoga kedepannya aku bisa sama-sama dia, bisa sama saling support, ngasih yang terbaik gitu. Intinya mah dia juga kan karir masih panjang, lagi cemerlang, dia lagi bagus-bagusnya, jadi aku pengen sebagai support system dimana yang apapun yang dia inginkan, apapun yang dia capai, aku support gitu aja. Cocok ya, emang mungkin udah jodoh gitu, dan emang udah cocok gitu kali ya, udah ketemu jodohnya. Di acaranya Mahalini, acara engagementnya Kak Iki dan Mahalini, senang sekali sih bisa akhirnya mereka bisa sampai di tahap ini. Pastinya kita sebagai teman-teman juga pasti turut bersuka cita atas berita yang bahagia itu. Harapannya semoga langgeng, terus lancar acaranya gitu sampai hari H. Kemarin saya kira kan akan serius ya, tapi karena emang papanya Iki juga Sule ya, jadi bisa ngebawa suasana gitu kan. Terus MC-nya juga Reza Candika sama Anka, jadi lebih santai sih, dan menurut saya jadi seru aja, nggak yang kaku gitu. Akhirnya perkenalan sih, pasti perkenalan keluarga kan masing-masing, terus masing-masing juga berbalas pantun gitu, lucu lah pokoknya. Selain itu ya udah standar sih, cara makan, terus saya nemenin, lebih tepatnya sih saya nyanyi nemenin mereka makan malam sih, lebih ke situ. Setelah itu acara santai-santai, foto-foto, udah deh. Yang serunya ya udah pas bagian tuker cincin sih, pasti sih itu sih udah. Ya pasti sih pada bahagia semua ya, karena
acara tersebut kan nanti kan rangkaian untuk ke hari H-nya yang lebih besar ya. Pasti sih semua yang datang ikut bahagia, terutama yang bersangkutan, Iki dan Lili dan keluarga besarnya. Yang pasti sih bahagia sih, dan kita juga yang isi acara di sana juga ikut bahagia lah, merasakan. Oh itu semoga kemarin lancar sudah lamarannya, hari H-nya nanti lancar dan nanti kalau sudah berkeluarga sakinah mawaddah warahmah yang pastinya diberkati sama Tuhan dan juga keluarganya sehat selalu, bahagia selalu. Itu aja sih. Menjalin cinta dengan pasangan yang berbeda keyakinan nyatanya tidak hanya dijalani oleh Rizky Febian dan Mahalini. Ya, seperti diketahui, putri kedua Sule, Putri Delina pun berpacaran dengan Jeffrey Reksa yang memeluk agama Nasrani. Tak dapat dipungkiri, hal tersebut hingga kini masih terus menuai berbagai respon dari netizen. Namun, alih-alih mendengar cibiran netizen, Sule justru hanya bersikap santai meski mengetahui dua anaknya itu berpacaran dengan yang tak seiman. Bahkan ketika mengetahui bahwa Putri Delina dan Jeffrey Reksa ingin menyusul Rizky Febian dan Mahalini untuk naik ke jenjang yang lebih serius, Sule hanya menyerahkan keputusannya kepada anak-anaknya. Lantas seperti apa planning Putri Delina dan Jeffrey Reksa? Benarkah mereka akan mengikuti jejak Rizky Febian dan Mahalini? Dan seperti apa pula respon Sule mendengar hal tersebut? Belum ikut nyusul mah doain aja nanti, nggak tahu jalannya gimana. Yang penting sekarang udah saling tahu sama keluarga masing-masing. Putri udah tahu keluarga Jeffrey, Jeffrey juga udah tahu keluarganya Putri gimana. Apa ya, dijalanin aja lah. Gak kayak gitu sih, cuma emang udah pengen serius aja buat apa cari yang lain sama Putri gitu. Sebelum tahu Om Sule sama Ate Monica emang udah pengen serius sama Putri juga gitu. Sekarang sih ya jalanin pelan-pelan, udah mulai bikin tabungan bareng, terus ya itu kenalin ke orang tua masing-masing. Nanti kalau bisa ya orang tuanya Jeffrey ketemu orang tuanya Putri juga. Kan udah tahu, maksudnya kita udah ngobrol empat mata. Ya, kalau mau jalanin dulu ya udah jalanin, namanya jodoh kita nggak tahu. Orang jalanin sampai puluhan tahun juga kalau bukan jodoh mah ya lepas juga gitu. Yang penting tahu aturannya kayak gimana, kamu harusnya kayak gimana. Tapi kalau kamu mau jalanin itu terus ya monggo. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak, walaupun menurut orang itu katanya nggak boleh ya kan, ya, biarin aja gitu. Kita lihat aja lah, Tuhan itu pasti ada rencana di balik semua lah kejadian inilah gitu. Dan kita pasrahin aja sama Yang Maha Kuasa, apapun yang terjadi, yang penting kita tidak menyakitin siapapun, itu intinya. Pernah sih makan bareng. Iya, waktu makan bareng dibilangin kalau emang serius. Tujuannya nggak serius, mending nggak usah pacaran. Tapi kalau serius ya udah sok gitu. Yang lebih tahu Putri aja bagaimana tuh. Iya, kalau ayah itu karena ayah orangnya tegas, jadi kayak karena Putri anak perempuan satu-satunya juga, kalau emang serius ya udah serius gitu. Kalau emang enggak, mendingan gak usah, tinggalin aja Putrinya. Ya itu terserah mereka, yang penting orang tua sudah ngasih tahu batasan-batasan yang harus dan yang enggaknya seperti apa. Kan kita sebagai orang tua jangan terlalu langsung ngejudge orang. Wah beda nih, nggak boleh. Nggak dong, kita kasih tahu anaknya secara privacy itu kita gitu. Jadi nggak perlu besar-besarin lah urusan kayak seperti itu. Ngalir aja lah, iya doain aja. Saya sih punya persepsi pacaran itu kan namanya juga pacaran gitu kan. Kalau memang dia benar-benar, kalau mau benar-benar ya udah laksanain. Kalau cuman buat main-main ya buat apa gitu. Jadinya ya saya tidak melihat oh ini dia kalangan ini, terus oh ini orangnya kayak begini, oh dia itu seperti itu, enggak. Jalanin aja, ngejalanin kan mereka yang ngerasain kan juga Iki dan yang lain-lain. Saya nggak pernah ikut campur kalau urusan hal asmara kalau dengan anak.